فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Hati-hati dalam berfatwa. Ini di Mekah. Selesai dari Mekah, bertemu dengan Imam Malik, belajar fikih dari Imam Malik. Selesai belajar fikih dari Imam Malik, beliau ke Kufah menyadur fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah, karena belum sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat tahun yang sama, yaitu 150 Hijriah. Selesai di Kufah, beliau melakukan perjalanan ke Mesir. Dari Kufah itu kembali dulu ke Mekah. Setelah di Mekah baru Imam Syafi'i ke Mesir. Di Mesir, karena tempatnya berdekatan dengan Damaskus, ada beberapa fatwa-fatwanya Imam Auza'i beliau sadur, dan kemudian juga fatwa-fatwanya Imam Laits ibn Sa'ad, faqihnya Mesir, faqihnya ahli Mesir. Itu yang kemudian menjadi fikih Syafi'i yang sebagaimana kita ketahui hari ini. Nah, ini Imam Al-Auza'i tadi berpendapat suci. Kemudian Al-Imam Laits ibn Sa'ad, faqih Misr, faqihnya ahli Mesir, juga berpendapat meskipun ada campur tangan manusia, suci dia. Dan yang terakhir dari Imam 4 mazhab yang berpendapat suci meskipun ada campur tangan manusia, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang menyatakan bahwasanya kalau sudah berubah jadi cuka, baik itu berubah sendiri maupun diubah dengan campur tangan manusia, dia suci. Kira-kira menurut antum antum lihat yang paling kuat mana ini? Yang suci kah atau yang tidak suci? Ya, saya kasih tahu duluan sih. Siapa? Ulamanya. Harusnya saya nggak ngasih tahu duluan ulamanya, ada pendapat begini, gini, antum pilih kira-kira yang kuat mana. Saya kalau di pesantren saya sering kayak gitu. Saya tahu ini, yang satu berpendapat yang ini, yang satu berpendapat ini. Selamat antum Hanafiyah, selamat antum Syafi'iyah. Baru saya kasih tahu terakhirnya. Dan ini guru saya juga ngajarkan seperti itu ketika ngajarkan jarh wa ta'dil dulu. Dicari ijtihad, ini perawi ini thiqah atau tidak thiqah. Sudah saya ijtihad ini perawi thiqah, tetapi nanti harus diwaspadai riwayat-riwayat dari Mughirah. Itu dulu ketika saya studi tentang Suhail ibn Abi Saleh Dzakwan As-Samman, putranya Imam Dzakwan As-Samman. Secara jarh wa ta'dil dia thiqah, tetapi terjadi perubahan hafalan pada dirinya setelah saudaranya itu meninggal. Dan yang diwaspadai di sini adalah beberapa riwayat tertentu. Nah, guru saya baru mengatakan, nah sekarang lihat Ibnu Hajar ngomong apa di takrib. Ibnu Hajar bilang soduk, saya bilang thiqah. Kalau gitu siapa yang salah? Antum yang salah atau Ibnu Hajar yang salah? Jadi begitu. Nah, ini yang kemarin pernah saya sampaikan nasihat dari guru saya Imam Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Jadi belajar melihat para ulama itu berproses. Jangan melihat hasil akhirnya saja. Jadi bagaimana mereka berproses, ini yang diajarkan sesungguhnya para ulama kepada kita. Sebatas kemampuan kita. Bagi yang tidak bisa baru nanti taklid gitu loh. Bagi yang tidak bisa, nggak sempat belajar bahasa Arab, nggak sempat menghafalkan mufradat, nggak sempat menghafalkan tasrif, nggak sempat belajar i'rabnya nahwu gitu. Ya udah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau mau dia bertaklid kepada salah satu dari a'immatul madhab, silahkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi sini pertanyaan, kira-kira menurut antum suci apa enggak suci? Enggak berani ngelawan para ulama ya.
Kalau nanti pegang Abu Hanifah berarti saya ngelawan Syafi'i. Kalau nanti megang Syafi'i berarti saya ngelawan Abu Hanifah. Apa seperti enggak, tidak seperti itu ya ikhwan. Tetapi lihat berproses, pilih salah satunya dengan alasan, tapi dengan alasan loh ya, jangan pilih salah satunya dengan nafsu. Oh, ini lebih mudah bagi saya. Ini kan kalau demikian mengedepankan hawa nafsu, tapi lihat didasarkan pada kaidah yang memang sudah disepakati. Kaidah tadi yang sudah disepakati, kalau nggak ada sifatnya ya sudah suci dia gitu loh. Nah, mana yang lebih dekat dengan kaidah ini? Di sini Allah Ta'ala a'lam, yang saya lihat lebih dekat kepada kaidah ini, yaitu apa? Kalau sudah tidak ada sifat najis, ya sudah nggak najis lagi itu. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Al-Auza'i dan pendapatnya Imam Laits serta pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati semua para ulama yang ada ini. Ini yang saya pilih. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, yang hati-hati adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena Nabi SAW tadi di dalam hadis Anas bin Malik mengatakan la, tidak. Cuma tidaknya ini tidak apa? Tidaknya ini nanti apakah berkonsekuensi kepada tidak juga dia berubah menjadi sahih? Kan di sini khilafnya. Di sini mahalul ijtihad, di sini tempatnya untuk berijtihad. Nah, yang lebih dekat kepada itu, yang lebih dekat kepada perintah Nabi, larangan Nabi tadi, jangan lakukan apa-apa, itu adalah pendapat yang pertama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan riwayat yang sahih dari dua riwayat yang disandarkan kepada Al-Imam Malik rahimahumullah jami'an. Ini tadi yang saya pilih, ya antum terserah pilih yang mana. Yang antum lihat paling hati-hati, yang paling mendekatkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, silahkan pilih pendapat itu. Karena tujuan masing-masing dari kita adalah al-fauzu bil jannah wan najat minan nar. Tujuan kita, niat kita nuntut ilmu itu supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, agar kita selamat di akhirat nanti, kita bisa mendapat kemenangan di surganya Allah dan terhindar dari azab api neraka, kan itu. Nah, kalau di sini saya melihat yang hati-hati yang pertama. Tapi yang kuat secara dalilnya adalah yang kedua. Kenapa begitu? Karena kaidah yang disepakati, najis itu didasarkan pada ada atau tidak ada sifatnya. Kalau sifatnya sudah tidak ada, maka dia telah suci. Kalau demikian, bagaimana dengan hadis ini tadi? Kan hadis melarang. Bagaimana dengan hadis ini tadi? Maka jawaban kami, Allah Ta'ala a'lam, hadis ini tadi tidak tegas menyebutkan kalau sudah berubah jadi cuka itu dengan sengaja diubah, dia masih tetap najis. Itu tidak ada ketegasan di hadis itu. Tetapi hadis ini lebih cenderung kepada pelarangan terhadap perbuatannya. Jangan begitu. Tetapi ketika itu dilakukan, ia berdosa. Bagaimana dengan khamr yang berubah jadi cukanya? Apakah ikut-ikutan masih tetap najis dan jangan juga gitu kan? Jangan dianggap suci. Saya melihat tidak, yaitu sudah menjadi cuka, dia menjadi tohir, sudah menjadi suci. Dan salafnya siapa? Itu salafnya tadi sudah saya sampaikan, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Itu salaf saya.